Apa yang harusnya kita lakukan supaya kita itu keimanannya betul-betul kuat, ketaatan kita itu betul-betul menjadi kuat sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Apa yang kita lakukan supaya memperkuat keimanan kita, lalu mengupgrade keimanan kita supaya kita menjadi mukminul qawi, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim ini. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan, mukmin yang kuat itu didasarkan kepada dua. Jadi mukmin yang kuat itu ketika dia kuat di dalam ketaatan itu didasarkan kepada dua. Satu, didasarkan kepada ilmunya, dan yang kedua didasarkan kepada amal solihnya. Ya. Jadi kalau kemudian kita akhirnya memahami, oh berarti mukmin yang kuat itu berarti kalau kita merasa dzalimun li nafsi, kita pengen upgrade selain kita bertaubat dan beristighfar, apa yang kita lakukan untuk mengupgrade keimanan kita supaya keimanan kita layak untuk disematkan dengan mukmin yang kuat, yang lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka menjadikan kekuatan keimanan itu tidak akan bisa kita peroleh sampai kita melakukan dua. Pertama, memperhatikan kembali ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan, dan memperhatikan amal soleh yang kita kerjakan. Nanti itulah yang menjadikan upgrade keimanan kita menjadi bertambah di sisi Allah. Mungkin dari dhalim li nafsih akan menjadi muktasid, dari muktasid akan menjadi sabiqum bil khairat. Ya. Maka kemudian kita bicara dulu ilmu. Berarti salah satu di antara perkara yang mengkuatkan perjalanan kita menjadi mukmin yang kuat itu ilmu. Iya, ilmu. Karena memang mukmin yang kuat di dalam ilmunya itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah secara keilmuan. Ya. Karena ilmu itu merupakan pembeda. Makanya Allah tidak pernah makanya kemudian kita mendapati bahwasanya Allah memuliakan orang berilmu lebih tinggi beberapa derajat daripada orang yang tidak berilmu. Ya rafa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang yang berilmu orang yang beriman yang memiliki ilmu daripada orang yang beriman yang tidak memiliki ilmu itu beberapa derajat. Berarti menunjukkan kepada kita kekuatan yang pertama di dalam menunjukkan bagaimana kita bisa menjadi mukmin yang qawi adalah keilmuan kita ini harus kuat. Terutama ketika kita hari ini hidup pada zaman fitnah. Ketika hidup pada zaman fitnah itu konsekuensinya apa? Semuanya itu sekarang abu-abu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka tidak ada obat getirnya zaman fitnah. Ketika semuanya itu tidak jelas dan buram, ketika banyak berseliweran framing, narasi yang justru mendiskreditkan kebenaran, kalau kita tidak punya ilmu, kita pasti akan menjadi korban dari kebatilan yang terbungkus dengan berbagai macam pencitraan yang tampak indah, tetapi tujuan dari pencitraan itu adalah mencabut seseorang dari jalan kebenaran. Dan tidak ada yang bisa untuk mengetahui alurnya kebatilan kecuali orang yang punya ilmu. Ya, makanya matinya orang yang berilmu bagi syaitan, bagi iblis lebih disenangi daripada matinya 1000 ahli ibadah. Itu lebih disenangi. Kenapa? Iblis itu lebih mencintai 1000 ahli ibadah daripada satu orang yang berilmu. Karena 1000 ahli ibadah kalau dia tidak ditopang dengan ilmu yang benar, maka sesungguhnya lemah referensinya. Makanya akhirnya dia bisa menjadi apa? Dia hanya menjadi korban dari kebodohan dia ketika dia hanya beribadah, tapi tidak pernah menambahkan ilmu pada kehidupan dia. Makanya grade yang kita harus perhatikan kalau kita ingin menjadi mukmin yang qawi itu adalah berilmu. Terus dikaji kebenaran, yang benar bagaimana, yang batil bagaimana, dan tentunya barometernya dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah, indikatornya di situ. Makanya kewajiban kita mencari ilmu merupakan kewajiban yang tidak bisa terbantahkan dengan apapun. Ya? Makanya sampai kemudian kita mendapati apa yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Umar, majlisu fikhin, Abdullah bin Mas'ud, majlisu fikhin khairu min ibadati sittina sanatan. Kamu mempelajari ilmu sampai kamu paham itu lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Itu ilmu. Karena dengan ilmu kita akan tahu apa yang kita ucapkan, dengan ilmu kita akan tahu apa yang kita perbuat. Coba
Coba kalau kita nggak ngerti ilmu, kita tidak akan mengetahui ini Dajjal. Bagaimana kita bisa menjadi mukmin yang kuat kalau akhirnya menjadi korbannya Dajjal? Dan sudah sering saya nyampaikan ya, sebelum munculnya Dajjal besar akan bermunculan Dajjal-Dajjal kecil. Yang kata Rasulullah ada 30 Dajjal-Dajjal kecil. Penyebutan angka 30 oleh Rasulullah itu hanya penyebutan bukan untuk membatasi. Penyebutan angka 30 untuk menunjukkan lil kasroh, saking banyaknya Dajjal-Dajjal kecil sebelum munculnya Dajjal besar. Dan tidaklah berkolaborasi Dajjal-Dajjal kecil sebelum munculnya Dajjal besar, kecuali mereka berkolaborasi untuk merenggut apa yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Dan apa yang paling berharga dalam kehidupan manusia? Yang paling berharga dalam kehidupan manusia itu bukan rumah, karena rumah itu bagi Dajjal itu remeh, murahan. Bukan rekening, bukan harta kita, karena harta kita, finansial kita itu murahan di hadapan Dajjal. Tapi yang ditangkap oleh Dajjal dan direnggut serta dirampas oleh Dajjal itu sesuatu yang paling berharga. Dan yang paling berharga itu adalah kebenaran. Makanya kemudian menjadi mukmin yang kuat itu pertama kali itu harus memperhatikan ilmunya. Karena ilmulah yang akan menjadikan kita selamat dari framing. Ilmulah yang akan menjadikan kita selamat dari zaman fitnah. Sekarang itu zaman fitnah. Kenapa kalau disebut zaman fitnah? Ada 11 makna. Kenapa zaman itu disebut dengan fitnah? Tapi salah satu di antara konsekuensi makna yang menyertai kata fitnah itu artinya apa? Samar-samarnya antara yang benar dengan yang salah. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Dan tidak ada yang bisa untuk mengobati kita ketika zaman itu sudah muncul kecuali dengan ilmu. Karena obat dari getirnya zaman fitnah itu ilmu. Itu ilmu.